pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Informasinya dari rekam medisnya ini, sebelum berangkat ini mengidap penyakit gula. Kepemimpinan dan arahan Bapak sangat dinantikan untuk membawa Buton Selatan menuju kemajuan yang lebih pesat. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Merhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Seorang jamaah haji asal Kabupaten Wakatobi dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Bupati Buton Selatan melantik Laode Darussalam sebagai pejabat Sekda. Inilah Warta Kepton selengkapnya. Sabtu 14 Juni 2025 bersama saya, Laude Muhammad Syaribul. Kita mulai Warta Kepton selengkapnya. Seorang jamaah haji asal Kabupaten Wakatobi dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Selengkapnya mengenai hal tersebut kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Informasinya dari rekam medisnya ini, sebelum berangkat ini mengidap penyakit gula. Kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Wakatobi, Laode Hasnan Karya mengatakan jemaah tersebut bernama Muhammad Rusdin Hadiah, berusia 60 tahun. Almarhum wafat pada tanggal 7 Juni 2025 dan telah dimakamkan di Mekah. Pihak keluarga juga telah diberi kabar resmi oleh panitia haji. Informasinya dari rekam medisnya ini, sebelum berangkat ini mengidap penyakit gula. Di tanggal 4 itu masuk rumah sakit, tanggal 6 itu safari fuku, dibawa ke puncak haji itu safari fuku. Tanggal 6 masuk ke rumah sakit lagi, tanggal 7 itu pagi dilakukan operasi amputasi jari kaki. Nanti tanggal 8 baru terkonfirmasi bahwa jamaah atas nama itu meninggal. Hasnan menyebut jemaah haji asal Wakatobi tahun ini berjumlah 85 orang dan kini seluruhnya telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji termasuk tawaf ifadah. Dengan wafatnya satu jemaah, kini total jemaah haji asal Wakatobi yang masih berada di Arab Saudi tersisa 84 orang. Mereka dijadwalkan kembali ke tanah air pada 8 Juli 2025 dan akan tiba di embarkasi Makassar pukul 12.10 waktu Indonesia Tengah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau kembali menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG bertajuk Makesa, Mari Cek Kesehatan untuk Masyarakat Umum. Kegiatan ini akan digelar hari ini, Sabtu 14 Juni 2025, bertempat di samping patung Oputa Iko, kawasan Kota Mara, dan berlangsung mulai pukul 6:30 hingga 11:30 waktu Indonesia Tengah. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bau-Bau dalam memulihkan kebugaran dan produktivitas masyarakat pasca Idul Adha, sekaligus memperluas cakupan layanan kesehatan langsung ke tengah masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Yuslina, mengungkapkan bahwa layanan kali ini akan lebih besar dari biasanya karena dirangkaikan dengan kunjungan dari Deputi Bidang Materi, Komunikasi, dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan penambahan jumlah tim medis ini, diharapkan lebih banyak warga bisa mendapatkan layanan kesehatan secara cepat dan menyeluruh. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Bupati Buton Selatan kembali melantik Laode Darussalam sebagai pejabat Sekda. Di saat bersamaan juga dilakukan pengambilan sumpah jabatan terhadap 283 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2024. Mengenai hal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter Hairul Mulko.
Kepemimpinan dan arahan Bapak sangat dinantikan untuk membawa Buton Selatan menuju kemajuan yang lebih pesat. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios kembali melantik Laude Darussalam sebagai penjabat sekretaris daerah PJ Sekda Kabupaten Buton Selatan berlangsung di Gedung Lamaindo pada Kamis sore. Pelantikan ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya Laude Darussalam dilantik pada 10 Maret 2025 lalu. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Adios menegaskan pelantikan ini adalah bukti komitmen dan dukungan bersama dalam membangun Buton Selatan yang lebih maju dan sejahtera. Ia menyebut momen pelantikan ini sebagai tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kepada Bapak Pejabat Sekretaris Daerah yang baru dilantik, kami ucapkan selamat mengemban amanah yang mulia ini. Kepemimpinan dan arahan Bapak sangat dinantikan untuk membawa Buton Selatan menuju kemajuan yang lebih pesat dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Semoga Bapak dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas dan dedikasi. Di saat bersamaan, Bupati juga melantik 283 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K formasi tahun 2024. Muhammad Adios mengatakan jumlah P3K yang dilantik terdiri dari 224 tenaga teknis, 38 tenaga pendidik, dan 21 tenaga kesehatan. Pengangkatan P3K ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, serta memperkuat reformasi birokrasi di Buton Selatan. Bupati mengingatkan bahwa pengangkatan resmi berlaku mulai 1 Maret 2025 bersamaan dengan perjanjian kerja. Ia berharap pengabdian para P3K dapat menjadi berkah dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kepada para P3K yang baru dilantik, selamat bergabung dalam keluarga besar ASN Kabupaten Buton Selatan. Kalian adalah bagian penting dari pembangunan Buton Selatan dan kontribusi kalian sangat dinantikan. Mengenai pembayaran gaji, Bupati menjelaskan akan dimulai pada 1 Juli 2025. Untuk penyesuaian gaji bulan Maret hingga Juni 2025 akan dibayarkan sekaligus pada Januari 2026. Untuk itu diharapkan pengertian dan kesabaran para P3K. Ia menegaskan sistem pembayaran telah dirancang secara transparan dan akuntabel untuk memastikan keadilan dan kepastian bagi seluruh ASN. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kami sampaikan berita yang terakhir. Kepolisian Resort Buton menunjukkan kepedulian nyata kepada warga yang tertimpa musibah. Pada Kamis, 12 Juni 2025, Polres Buton menyerahkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo. Peristiwa kebakaran terjadi pada Rabu dini hari, 11 Juni, sekitar pukul 2:06 waktu Indonesia Tengah, dan menghanguskan rumah milik Ibu Gatia, warga setempat yang berusia 47 tahun. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Kapolres Buton AKBP Ali Rais bersama Ketua Bayangkari Cabang Buton, Viera Ali Rais, secara simbolis menyerahkan paket sembako sebagai bentuk kepedulian kepada keluarga korban. Paket bantuan tersebut berisikan beras, minyak goreng, gula, mie instan, serta perlengkapan rumah tangga lainnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Polisi Peduli yang rutin dilaksanakan Polres Buton sebagai upaya mempererat hubungan dengan masyarakat. Sementara itu, Ibu Gatia menyampaikan pengakuan bahwa api tiba-tiba muncul di belakang rumahnya, bagian dapur saat ia dan anaknya sedang tidur. Dengan adanya bantuan ini diharapkan Ibu Gatia bisa segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala dengan semangat baru.
Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Seorang jamaah haji asal Kabupaten Wakatobi dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Bupati Buton Selatan kembali melantik Laode Darussalam sebagai pejabat sekda. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kapten pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mewakili kerabat kerja yang bertugas dan tim redaksi mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan selamat pagi.